Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk hari ini ibadah pra remaja MC-nya akan dipimpin oleh Nathan dan Natasha ya. Lalu untuk doa pembuka dan Naomi, pembacaan Alkitab ada Aryo dan doa syafaat ada Jericho. Sudah ada semuanya, sudah hadir. Oke, kita mulai ibadahnya ya. Aku serahkan ke Nathan dan Natasha. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Selamat datang kembali di ibadah online pra remaja Minggu 21 Februari 2021 dengan tema menghidupi janji Allah. Teman-teman, kita akan mengawali ibadah kita dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Naomi. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia yang telah Kau berikan pada kami. Kami juga mengucap syukur karena kami masih bisa berkumpul di via Zoom ini untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Kami sudah menyiapkan hati dan diri kami untuk beribadah dengan baik. Sekarang kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Kau selalu menyertai kami dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang memeliharaku.
Tuhan yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya, selama-lamanya. Sekarang kita akan membaca Alkitab dari kisah 9 ayat 8 sampai 17 yang dipimpin oleh Aryo. Bacaan dari kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Teman-teman, mari kita menyanyikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, bentuklah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku
segenap jalanku memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Ike. Oke, teman-teman semua, sebelum tadi kita sudah baca Alkitab, tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, apa sih sebetulnya yang tadi kita baca bersama-sama dalam kitab Kejadian? Kita mau berdoa dulu yuk. Kita mohon Tuhan dan melalui Roh Kudus-Nya menolong kita semua dalam memahami firman Tuhan. Yuk kita semua berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan juga sudah menyapa kami melalui firman Tuhan di pagi hari ini, di hari Minggu. Tuhan, kami ingin mengerti apa yang Tuhan sampaikan dan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari setelah kami mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Teman-teman, tes suara dulu. Suara Mbak Ike kedengeran kan? Kedengeran. Kedengaran. Oke, siap. Terima kasih jawabannya. Nah, teman-teman semua, Mbak Ike mau nanya nih. Jadi sekarang teman-teman siap menjawab. Kalau buat teman-teman yang saat ini online-nya pakai laptop, teman-teman siap-siap menjawab pertanyaan Mbak Ike lewat kolom chat secepat mungkin. Jadi Mbak Ike mau mengajukan pertanyaan, ada cerita, ada sebuah studi kasus, gitu ya. Nanti teman-teman jawab lewat kolom chat secepat-cepatnya. Tapi kalau cepat nggak asal cepat, tapi dipikirin dulu, gitu ya. Dipikirin dulu, terus langsung jawab di kolom chat. Mbak Ike akan bacain satu-satu jawaban dari teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pakai laptop bisa ngejawab gitu, dan teman-teman yang pakai handphone juga bisa kan? Kayak Mbak Ike ini juga pakai handphone kok online ya. Langsung jawab pertanyaan Mbak Ike di kolom chat. Teman-teman tahu kan ya kolom chat di sebelah mana? Pokoknya kalau yang pakai handphone ada titik 3 di samping kanan, habis itu ada di situ chat gitu. Oke, nanti kan akan pop up tuh, akan kelihatan satu-satu jawaban dari pertanyaan Mbak Ike. Oke, pertanyaannya apa? Teman-teman, di sini siapa yang rumahnya kebanjiran? Ada nggak? Coba. Kalau yang ada, langsung jawab ada, gitu ya. Mbak Ike pakai handphone harus lihat ke slide sampingnya. Nggak ada ya, puji Tuhan. Tapi teman-teman pra-remaja kita ada yang saat ini rumahnya lagi kebanjiran gitu. Nanti kita doakan ya sama-sama ya. Nah, studi kasusnya ini tentang peristiwa banjir. Nah, apa sih studi kasusnya? Kak Teas, boleh minta tolong dibantu di share screen? Oke. Nah, studi kasusnya adalah ini kita mau bicara memang tentang kisah Nabi Nuh. Ini kisah yang pasti teman-teman semua, hampir semua sudah tahu. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang kisah Nabi Nuh, ada studi kasus nih yang mungkin situasinya mirip-mirip dengan Nabi Nuh, gitu ya. Tetapi pada masa kini. Itu. Slide selanjutnya. Nah, jadi kasusnya adalah kita berada dalam situasi banjir, gitu ya. Kita baik entah itu Nathan, entah itu Jericho. Suara Mbak Ika kedengeran?
Kedengeran ya? Mbak. Oh, oke. Keren, Mbak. Agak dengar. Oke. Sekarang kita sedang mengalami banjir yang sangat lebat. Rumah kita terendam oleh banjir dan semua barang-barang kita yang ada di rumah juga terkena dampak banjir. Pak RT sebagai ketua lingkungan, dia memberikan instruksi kepada warganya agar para warga itu bisa mengungsi di suatu tempat. Nah, tapi Pak RT mengeluarkan syarat-syarat bagi warganya pada saat mengungsi. Syarat pertama adalah slide berikutnya. Nah, syarat pertama, pilihlah 2 hal yang terpenting yang akan kamu bawa ke tempat pengungsian. Jadi pilihlah 2 hal yang terpenting menurut kamu yang akan kamu bawa ke tempat pengungsian. Nih Pak RT nih syaratnya kamu cuma boleh bawa 2 hal terpenting. Bisa itu benda, ini benda mati. Benda mati dulu. Apa yang mau kamu bawa ke pengungsian? Jawab di kolom chat. 1, 2, 3. 2 hal. Ini benda mati ya, bukan makhluk hidup ya. Yuk, diberi waktu. Pak RT mengizinkan dan menghimbau warga untuk mengungsi. Tapi setiap warga hanya boleh membawa 2 hal penting. Oh, Eden jawab pakaian dan makanan. Oke, berarti di rumah Eden punya stok nih. Pakaian, makanan. Oke, apalagi? Ayo, yang lain yuk. Setelah Eden. Kamu cuma boleh handphone dan makanan, kata Anselmo. Oke, mantap. Ada lagi. 2 hal penting. Ayo, yang lain apa? Yang lain? Yang lain kok diem-diem baik? Apa nih? Apa? Yang lain belum. Davinsa, mau bawa apa? Cuma boleh bawa 2. Jericho mau bawa apa? Ketik di kolom chat. Jericho, surat-surat keluarga dan data pribadi. Mantap. Surat. Oh, Natasha, dokumen penting dan handphone. Oke. Grace, kamu bawa apa, Grace? Ayo, jawab, Grace. Coba. Ayo, semuanya harus ngejawab. Atau yang enggak, oke. Grace, HP dan uang. Oh, oke. Mikael, dokumen penting dan pakaian. Wah, mantap. Terus apa lagi? Erlan. Oh, Aryo, laptop dan handphone. Oke, mantap. Dara, Baratna bawa HP dan charger. Oh iya, itu pasangan ya. Cuma boleh 2 soalnya. Charles. Gavinsa, dokumen penting, uang. Oke. Dara belum jawab nih, Dara. Nama Charles. Gendis juga belum jawab. Cayu, makanan, HP. Oke. Ada lagi? Dara, pakaian dan dokumen penting. Kak Teas, HP dan pakaian. Oke. Gendis, Richard, Julio, Kristo, Naomi, Jordan, Gavrila, Evan, mau bawa apa? Apa nih? Valentino, HP dan surat penting. Wah, mantap. Yuk. Evan, Jordan belum jawab mau bawa apa. Jadi pakaian, makanan. Eden tadi bilang handphone dan makanan. Anselmo, surat-surat keluarga dan data pribadi. Terus Natasha, dokumen penting dan handphone. Grace, HP dan uang. Mikael,
dokumen penting, makanan, Aryo, laptop dan handphone, Baratna, HP dan charger, dokumen penting dan uang, Davinsa. Tuh kata Kristo, berkas-berkas penting dan laptop. Oke. Evan, HP dan pakaian. Gitu ya. Erlan, handphone dan dokumen penting. Wah, ini kayaknya pra remaja nih concern banget sama dokumen penting nih ya. Nah, oke. Terima kasih. Baike mau nanya sama Evan. Kenapa Evan milih, Naomi bawa HP sama Alkitab? Oke, Baike tanya dulu ke Evan. Evan kenapa milih bawa HP plus pakaian? Dua hal benda mati itu kenapa yang Evan bawa HP plus pakaian? Langsung jawab aja Evan. Karena HP penting buat menghubungi orang-orang sekitar. Oke. HP untuk menghubungi orang-orang sekitar ya. Oke. Terus pakaian juga buat ganti ya. Si Naomi menjawab apa nih tadi? Naomi tadi ada Alkitabnya. HP dan Alkitab. Naomi, Mbak Ika boleh tahu alasan Naomi kenapa bawa HP dan Alkitab? Karena kalau bawa HP bisa menghubungi keluarga dan orang terdekat. Kalau bawa Alkitab dibaca setiap hari. Oh, dibaca tiap hari. Oke, mantap. Jericho nih kayak ini nih orang yang visioner banget. Jericho kenapa bawa surat-surat keluarga dan data pribadi? Karena penting. Iya, karena penting. Iya, kan dua-duanya penting. Kenapa yang dibawa cuma dua? Maksudnya kenapa yang dibawa surat keluarga sama data pribadi? Yang lain-lainnya? Misalnya makanan gitu, apa HP? Kenapa Jericho nggak milih itu? Agar apa ya? Agar berkas-berkasnya itu tidak kehilangan, nanti buatnya lagi susah. Oh iya benar. Jadi bikinnya susah ya, jadinya itu dulu yang diselamatin. Oke, mantap nih Jericho nih. Nah, Mbak Teas share screen lagi. Ada dua hal. Oke, teman-teman boleh milih dua benda mati tadi. Ada handphone, charger, makanan, terus ada yang bilang surat-surat penting. Nah, Pak RT memberi syarat yang kedua, yaitu setiap orang wajib membawa dua makhluk hidup selain manusia. Nih, dua makhluk hidup selain manusia. Bisa tumbuhan, bisa hewan peliharaan. Nah, kira-kira kalau Pak RT hanya membolehkan kita bawa dua makhluk hidup, siapa atau apa yang mau kita bawa? Boleh tumbuhan, kalian bisa sebutkan kalau misalnya hewan peliharaan, boleh namanya. Kalau tumbuhan misalnya buat tanaman janda bolong, gitu. Teman-teman boleh jawab nama spesifik tanamannya. Coba, dua kucing. Oke, boleh. Oh, dua, iya benar. Gimbo. Mateus dua, Gimbo sama apa selain manusia? Gimbo tuh nama anjingnya Mateus. Wah, oke. Kalau Anselmo dua kucing, Mateus Gimbo. Yang lain, setiap orang wajib bawa dua makhluk hidup selain manusia. Boleh tumbuhan, boleh hewan peliharaan. Nah, kamu mau bawa apa? Stark dan Axel. Itu namanya siapa, Mbak? Mbak Ratna? Nama anjing kami. Oh, nama anjingnya Mbak Ratna. Dua nih, dua anjingnya Mbak Ratna. Yang lain, bawa apa? Boleh tumbuhan, boleh hewan. Yang lain mau bawa apa? Pak RT bilang, hanya boleh bawa dua. Oh, ikan cupang dan tanaman hias. Janda bolong dan tanduk rusa. Wah. Ini bawa tiga dong tanaman hiasnya. Janbol dan tanduk rusa. Tanaman Natasha. Oke, ikan cupang. Agusta, Charles, saya punya 3 anjing. Wah, cuma boleh bawa 2. Gimana dong? Yang satu dikemanain nih, Charles?
cuma boleh bawa 2. Ayo, yang lainnya. Yang satu titipin Mbak Ike Oh buat iya, dibawa. oh iya benar-benar Mbak Ike nggak punya hewan peliharaan. Oh di atas rumah. Oh iya ditinggal ya di atas rumah ya. Oke, kalau kata Mbak Ratna harus dititipin. Naomi bawa 2 kucing. Oke, makhluk hidup yang dibawa Naomi ada 2 kucing, sama seperti Anselmo tadi. Terus yang lain bawa apa? Pak RT ngasih kesempatan ke pengungsian bawa 2 makhluk hidup. Grace bawa apa? Dara bawa apa? Jericho bakal bawa apa? Ayo dipikir. Apa yang paling berharga yang akan aku bawa ke tempat pengungsian? Aduh, Pak RT cuma ngizinin bawa 2 nih. Ayo, bawa apa ya aku ya? Anjing. Aryo akan bawa anjing. Anjingnya 1 apa 2? 1 kan ya anjingnya Aryo ya? Ada 4. Oh, ada 4. Aduh. Baiknya cuma kuota dititipinnya cuma 1 nih. Yang 2 ditaruh mana dong, Aryo? Kucing, Erlan, kucing dan tanaman obat. Oke, ke pengungsian. Bawa kucing dan tanaman obat. Yang lain? Jordan bawa apa, Jordan? Jordan akan bawa apa? Ayo, yang lain. Bawa apakah kalian? Valentino mau bawa apa? Cayu akan bawa 2 anjingnya Cayu. Wah, anjingnya Cayu ini loh, gagah banget loh. Aiden akan bawa apa, Aiden? 2 makhluk hidup. Apa? Ayo, ketik. Gendis bawa apa, Gendis? Gendis belum kasih tahu nih. Ayo, Julio juga. Apa? Bingung ya? Karena semua makhluk hidup itu berharga ya buat kalian ya. Jadi kalau dikasih pilihan cuma 2, kalian akan bingung banget ya. Nah, aduh ada tanamannya bunga mawarnya mamahku lagi, ada anggrek kesayangan mamahku, ada bunga daun antoriumnya mamahku. Itu semua berharga, apalagi janda bolong nih, lagi mahal-mahalnya nih, gitu ya. Apalagi ikan cupang gitu. Gak mungkin walaupun ini banjir, ikan cupangnya dilepasin gitu ya. Gitu. Oke, seru ya. Pak RT cuma di situasi seperti ini hanya mengizinkan kita membawa 2 makhluk hidup dan 2 benda mati. Yang itu semua terbatas. Sudah ditentukan. Nah, teman-teman, Mbak Tias boleh next slide? Oh, udah habis ya? Ya, teman-teman, kenapa sih Mbak Ike kasih ilustrasi itu sama teman-teman? Jadi, teman-teman kan ini berandai-andai. Puji Tuhan, teman-teman tidak mengalami banjir pada saat ini. Kita saat ini tuh berandai-andai kalau misalnya kita berada dalam situasi yang nggak enak itu, situasi banjir itu, lalu kita hanya diberi kesempatan membawa benda-benda penting hanya cuma 2. Terus makhluk hidup yang sangat berarti buat kita juga cuma 2. Makhluk hidup itu bisa tanaman, bisa hewan peliharaan kita. Kita cuma boleh bawa 2. Semuanya serba terbatas dan diberi syarat oleh Tuhan, gitu ya. Syarat tadi, kalau kisah tadi diberi syarat oleh Pak RT. Pasti ketika memilih 4 hal ini, teman-teman berpikir mana yang paling berharga buat aku, gitu ya. Mana yang paling aku nggak bisa nih kalau tidak bersama dengan dia. Kalau Mbak Tias tadi kayak misalnya Mbak Tias akan bawa Gimbo, anjing kecil kesayangannya. Karena Mbak Tias mungkin merasa bahwa, wah, saya nanti kalau misalnya harus ngungsi, lalu Gimbo ditinggal kebanjiran sendiri, saya nggak mungkin tega gitu ya, berani gitu untuk meninggalkan Gimbo. Karena saya sayang sama
hewan peliharaan saya. Gitu. Nah, teman-teman, itu tadi semua adalah andai-andai kalau kita berada di situasi banjir dan kita diberi pilihan atau diberi perintah untuk memilih apa yang harus kita bawa. Apa yang kita lakukan dalam andai-andai pertimbangan kita, kenapa kita milih 2 anjing, kenapa milih 2 kucing, kenapa milih bawa hewan peliharaan, itu juga mungkin yang dirasakan Nabi Musa pada saat Allah mendatangkan air bah kepada bangsa di mana Nabi Nuh, mungkin Nabi Nuh pada waktu itu juga galau ketika Tuhan mengatakan kamu bawalah anggota keluargamu. Jadi selain anggota keluarganya tidak ada lagi yang dibawa, lalu bawalah hewan-hewan peliharaanmu dan bawalah apa yang perlu kamu bawa gitu ya, makhluk hidup yang perlu kamu bawa. Mungkin Nabi Nuh pada waktu itu merasa galau gitu ya, ketika dia harus memilih salah satu di antaranya mana yang paling penting. Teman-teman ingat kisah ini nggak sih? Kisah ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk memilih gitu dan menaikkan semuanya ke bahtera. Nah, buat yang lupa, Mbak Teas akan mengingatkan nih lewat video satu ini. Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. Nuh. Oh Tuhan. Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk. Karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak. Dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pakai. Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati. Kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera.
Oh Tuhanku, Tuhanku. Mereka terus berkembang biak di bumi sampai hari ini. Tuhan membuat perjanjian dengan mereka bahwa Dia tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan banjir lagi. Dan pelangi yang terlihat hari ini adalah bukti perjanjian Tuhan dengan manusia. Ya, teman-teman ingat ya, kisah ini betapa situasi pada waktu itu membuat Nuh harus memilih mana yang akan ia ikut sertakan masuk ke dalam bahtera yang telah Allah perintahkan untuk disiapkan gitu ya. Nah, begini, Allah pada waktu itu memang marah kepada ulah manusia. Jadi Allah itu marah bukan karena tidak ada sebab gitu ya. Kadang-kadang kita bete tanpa sebab. Allah marah ada sebabnya. Karena ulah manusia yang tadi di bagian awal ya, di mana manusia sudah melakukan kejahatan begitu banyaknya gitu ya. Sehingga Allah mengizinkan air bah itu datang melanda manusia. Tapi yang perlu kita ketahui adalah Allah tetap punya rencana keselamatan untuk bumi dan ciptaannya. Jadi bukan karena, oh berarti Allah itu kalau dia marah, lalu dia akan membumi hanguskan gitu ya, meluluh lantakan semua bumi ya. Bahkan hewan-hewan yang tidak bersalah, hewan-hewan peliharaan, itu semua dimusnahkan ya sama Allah ya. Kok begitu ya cara Allah marah ya? Nah, Allah memang marah, sehingga Allah mengizinkan air bah itu terjadi. Tetapi jangan lupa bahwa di ayat 9 tadi dikatakan Allah juga punya rencana untuk menyelamatkan bumi dan ciptaannya. Nah, di sini kita belajar ya, teman-teman, bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan manusia saja, tetapi Ia juga ingin menyelamatkan bumi beserta isinya, meskipun Ia mengizinkan air bah itu turun. Buktinya apa? Kok Tuhan Allah mau menyelamatkan seluruh bumi? Itu tadi orang-orang yang diizinkan untuk masuk dalam air bah, bahtera jumlahnya berapa? 8 orang anggota keluarganya. Tetapi selebihnya yang apa? Yang lebih banyak hewan dan semua makhluk hidup yang dimiliki oleh Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu adalah tokoh yang kaya. Sehingga dia punya banyak yang namanya hewan-hewan gitu. Jadi mereka diselamatkan. Tidak hanya manusia, 8 anggota keluarganya Nabi Nuh, tetapi bahkan hewan-hewan yang mungkin kayak kucing-kucing kah atau binatang-binatang yang kecil. Jadi Allah tidak hanya menyelamatkan jerapah, gajah yang besar-besar, tetapi yang kecil-kecil pun diselamatkan oleh Tuhan Allah. Oh ya, ngomong-ngomong tadi teman-teman dengar ya waktu di awal. Tuhan Yahweh gitu ya. Yahweh itu artinya Allah. Jadi orang dalam perjanjian lama dulu tidak berani menyebut kata Allah seperti kita saat ini. Karena Allah itu sangat suci sehingga kalimat Allah itu tidak boleh disebutkan. Jadi mereka menyebutnya Yahweh. Jadi itu artinya Tuhan Allah. Nah, balik lagi nih. Kita belajar apa sih dari kisah si Nuh ini? Ini kita belajar bahwa satu, bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan manusia, tetapi Allah pada masa itu juga menyelamatkan bumi ini. Allah ingin terus memelihara bumi ini. Buktinya adalah ketika air bah melanda,
Dia tidak hanya menyelamatkan keluarga Nuh yang dianggap benar di mata Allah, tapi juga hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Hanya saja, walaupun Allah punya keinginan untuk menyelamatkan bumi ini, hanya saja manusia yang seringkali merusak tujuan Allah untuk memelihara bumi dan seluruh ciptaannya. Tujuan Allah selalu mulia pada bumi ini. Dia ingin menyelamatkan seluruh isi bumi. Tetapi karena manusialah tujuan Allah itu rusak. Padahal dampak yang dilakukan oleh manusia itu menimpa manusia juga. Misalnya, Allah ingin memelihara bumi dengan cara dia tetap merawat bumi, tidak buang sampah sembarangan. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia tebang pohon sana-sini, dirikan bangunan yang besar-besar di lahan resapan air, yang membuat akhirnya air itu tidak bisa meresap ke dalam tanah lagi, lalu buang sampah sembarangan, lalu hutan-hutan digunduli untuk kepentingan manusia, kekayaan manusia, kerakusan manusia, lalu hutan-hutan digunduli, dibakar gitu ya. Yang akhirnya dampaknya apa? Ya banjir, tanah longsor. Itu karena kita sendiri yang mau. Tapi akhirnya kita kena dampaknya. Karena kerakusan manusia, karena keinginan manusia untuk semakin kaya, tetapi dengan cara yang salah, akhirnya kita sendiri kena dampaknya. Kita ingin yang praktis nih, buang sampah nggak perlu kali nungguin tukang sampah, gitu ya. Tukang sampahnya suka lama, gitu udah aja buang di sungai, kan cepet tuh hilangnya. Yang penting depan rumah kita bersih. Tapi kita pengen praktisnya, kita buang itu di sungai atau di tempat yang tidak semestinya. Ketika hujan datang, dampak itulah yang kemudian dirasakan oleh kita semua. Gitu ya. Nah, teman-teman, di bacaan Alkitab hari ini kita diajak, ayo, Allah sudah berjanji sejak masa Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi air bah, dan janji Allah itu ditandai dengan pelangi. Dan itu menandakan bahwa pelangi itu menandakan bahwa Allah mengasihi bumi ini. Janjinya itu tetap bahwa Allah itu menunjukkan janji, ini loh, aku nggak bohong-bohong, nggak tipu-tipu, no tipu-tipu sama kalian. Aku menyatakan janjiku dengan cara menunjukkan busur itu yang kemudian diterjemahkan pelangi, dan aku akan memelihara bumi dan mengasihi semua ciptaannya. Untuk itu, sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk menghidupi janji Allah. Seperti tema kita pada hari ini, menghidupi janji Allah. Menghidupi itu artinya kita diajak untuk ikut serta dalam karya pemeliharaan Allah itu. Ikut yuk jaga lingkungan di sekitar kita, ikut yuk jaga makhluk hidup di sekitar kita, karena Tuhan berjanji Dia akan memelihara bumi ini. Nah, janjinya Allah adalah Dia akan memelihara bumi ini. Jadi kita sebagai anak-anak Allah juga diajak untuk memelihara bumi ini, menjaga makhluk hidup di sekitar kita. Kalau kita punya hewan peliharaan, ya hewan peliharaan itu dijaga dengan baik, dikasih makan tepat waktu seperti kita makan juga. Kalau waktunya dia sakit, dibawa ke dokter hewan, gitu ya. Kalau kamu punya tanaman, kamu juga harus merawatnya. Belajar menghidupi janji Allah, yaitu memelihara bumi dan seluruh ciptaannya. Kita ikut serta karya Allah dalam memelihara ciptaannya dengan hal-hal yang sederhana aja, nggak usah pusing-pusing, nggak usah rumit-rumit. Sesederhana apa yang kita bisa lakukan. Misalnya kita lihat tuh, di rumah kita ada keran kebuka gitu, air keran kebuka. Itu kan namanya buang-buang air ya. Dan itu bukan soal nanti papah mamah bayarnya mahal, tapi kita membuang air yang mestinya kita manfaatkan dengan baik. Maka cara konkret kita dan cara sederhana kita memelihara bumi ini yaitu kalau airnya udah nggak dipakai dimatiin. Gitu. Jangan biarkan dia terbuang.
kita ingat bahwa ada saudara-saudara kita yang susah untuk mendapatkan air bersih. Segera matikan. Lalu tadi, kalau ada tumbuhan yang teman-teman punya di rumah, rawat itu dengan baik. Dengan demikian kita sedang menghidupi janji Allah untuk memelihara bumi. Kita diajak untuk menjaga bumi agar bumi ini tetap baik, tidak semakin rusak, dan janji Allah pun akhirnya akan terwujud, yaitu memelihara bumi dan segala isinya. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan. Marilah kita menyanyikan lagu Janji. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
Oh, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Oh. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di rumah terlebih dahulu, lalu diberikan ke gereja atau minta bantuan mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Sekarang
kita memasuki rangkaian doa yang dimulai dengan doa Bapa Kami dan doa syafaat yang dipimpin oleh Jericho. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pelayanan firman buat kami hari ini. Berkati Mbak Ike yang menyampaikan firman, biarlah semakin hari semakin heran di hadapan-Mu. Dan biarlah firman yang kami terima bisa kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan yang kami terima melalui orang tua kami. Terima kasih kami buat kesempatan untuk mengumpulkan persembahan agar persembahan ini Tuhan kuduskan dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Kami berdoa untuk bangsa dan atau negara bahkan dunia agar COVID-19 segera lenyap, dan jika ada yang kena musibah banjir semoga Tuhan turunkan pertolongan. Kami berdoa untuk keluarga kami, Bapak, Ibu, kakak-kakakku, dan para orang tua yang lain, agar selalu sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Tuhan ampuni dosa kesalahan kami sepanjang ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah Namamu, datanglah Kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, dilepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita bersama bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman semua, kita semua dipanggil untuk menghidupi janji Allah, yaitu janji Allah untuk memelihara bumi dan segala isinya. Oleh sebab itu, berlakulah seperti apa yang dijanjikan oleh Allah, karena kita juga anak-anak Allah. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Puji syukur kepada Tuhan.
Mari kita menyanyikan lagu Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Menyanyikan selamanya. Tuturkan tajammu kasih setia Tuhan. Tuturkan tajammu kasih setiamu turun turun. Ku nyanyikan selamanya. Tuhan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Terima Tuhan kasih. memberkati. Tuhan memberkati juga. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini kepada Mbak Ike dan teman-teman yang bertugas. Ada Nathan dan Natasha, lalu ada Naomi Asti, ada Aryo, dan juga ada Jericho. Nah, kita lanjut ke pengumuman untuk minggu depan ya. Jadi untuk minggu depan kita ada Praremaja on the go. Nah, untuk jamnya sama ya, berarti jam 9:30. Iya bukan, Ratna sama Mbak Ike? Ya, Ya, betul. Sama. Save the 9:30 date. ya. Lalu kita mau memilih petugas untuk 2 minggu lagi nih, ibadah Praremaja. Boleh mungkin minta bantuannya Mbak Ratna. Oh ya, terima kasih Kak Teas. Untuk 2 minggu lagi berarti tanggal 7 ya? Iya, 7. Tanggal 7 Maret. Boleh kami dibantu untuk MC-nya Mbak Ayu, Mas Ayu. Kemudian doa pembukaannya boleh dibantu Valentino. Doa syafaatnya boleh dibantu Anselmo. Dan baca Alkitabnya boleh dibantu Grace. Boleh ya? Mau ditulis atau gimana? Nanti aku kasih poin-poinnya untuk di doanya sama untuk pembacaan Alkitabnya nanti aku juga share ya. Dan untuk MC-nya nanti aku kirimin juga PPT-nya jadi biar bisa belajar di rumah.
sebelum kita sebelum kita selesai ibadahnya ini, kita mau foto dulu ya. Jadi teman-teman yang belum on kamera, boleh nih on kamera dulu nih. Ada Jordan belum, Evan, Anselmo, Erlan, Julio. Ayo yang belum. Evan, Jordan belum. Erlan juga belum. Aku aba-aba ya. Ayo yang belum on. Aku aba-aba ya. Erlan? Siap ya. Erlan. Erlan yang ganteng itu kan? Semua ganteng, Mbak, di sini. Oh, Mbak Ratna ganteng. Gantengan kunci. Oh, Julio udah siap nih. Ayo, gayanya ya. 1, 2, 3. Lagi. Bentar ya. Sambil Mbak Teas ini apa namanya? Mas Ayu minta ditemenin siapa? Iya. Mas Ayu mau ditemenin siapa? Boleh pilih. Apa mau ditemenin Andini? Di Andini ini ke Parmaja. Ditemani sama siapa? Boleh sama siapa aja katanya. Gavrila boleh bantu Mas Ayu jadi MC? Boleh, Fril? Gavrila. Dia senyum-senyum. Dia lagi mikir, Mbak. Iya nggak ya? Iya nggak ya? Oh iya. Boleh. Atau Mas Ayu mau pilih siapa nih? Tinggal cap-cap di screen. Mbak Ayu mau ditemenin siapa, Mbak Ayu? Ada Vinsa, ada Gavrila, ada Dara, atau ada Bintang. Kalau mau. Oke, kita mulai lagi ya. Udah bisa. Oh, lagi kursus ini ya, foto ya? Ya, ayo gayanya. 1, 2, 3. Lagi. Evan mata doang, Van. Gayanya. Wah, kata mana? Oh, oke. Power Ranger. Wakanda apa Power Ranger? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Ih, seru ya. Ada suaranya jadi kayak foto beneran. Apa itu? Jadi ceritanya siapa nih yang mau nemenin Mas Ayu? Gavrila ya. Ganti-gantian aja bacanya MC. Sip ya. Ini Gavrila apa Gisela? Ya, oh iya, kakaknya ya nih ya. Namanya doang ya, nama adek ya. Gisela ini. Iya. Kakak Gisel. Kak Gisel ya, Kak Gisel. Oh. Enggak nyaut juga namanya siapa sebenarnya. Kalau nggak ada, aku sendiri aja nggak apa-apa. Asep. Mantap. Oke lah. Sendiri dulu Mbak Ayu kalau nggak ada. Kalau ada yang mau menemani silakan hubungi Mas Ayu. Oke. Terima kasih. Terima kasih.
Oke. Selamat hari Minggu Hari semuanya. Selamat hari Minggu. Dadah. Dadah. Selamat hari Aiden, Minggu. Nathan, Natasha, Erlan, Selamat hari Minggu. Gisel, Selamat hari Mikael, Minggu. Davinsa.